Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi logika, fungsi lookup, dan fungsi pivot table dan chart ya. Oke, pada fungsi logika ini digunakan untuk mengecek suatu kondisi data. Jika kondisi terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai benar atau true yang bisa kita tentukan ya. Terus jika tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai false atau salah yang bisa juga kita tentukan. Sintak untuk logika yaitu sama dengan if ya. Ekspresi relasi perbandingan logika. Untuk menggunakan fungsi logika, kita memerlukan namanya ekspresi relasi dan perbandingan logika. Di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah sama dengan, yang kedua adalah lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan ya. Oke, bisa kita lihat untuk latihan pertama yaitu ekspresi relasi. Di sini kita buat dulu nilai A dan nilai B. Pada latihan pertama bisa kita lihat di sini ada untuk sel A dan sel B, di mana nilai A 4, sini 6. Bisa kita lihat kalau kita mau melihat secara kasat mata 4 sama dengan 6, pasti hasilnya salah ya kan, karena 4 tidak mungkin sama dengan 6. Jadi untuk membuktikan benar tidaknya, kita masuk ke dalam rumusnya si ekspresi relasi ya. Kita buat sama dengan, kita klik sel A, terus kita buat ini sama dengan, kita klik sel B, maka hasilnya kita lihat adalah false ya, karena memang salah ya, karena 4 tidak sama dengan 6. Oke, untuk selanjutnya bisa kita klik 2 kali pada sel yang sudah kita kasih rumusnya. Bisa kita lihat di sini yang benar hanyalah nomor baris ke-3 karena 5 sama dengan B. Ya, betul ya kan? Sel B adalah salah. Selanjutnya kita masuk ke sel D. Di sini diminta A lebih besar dibandingkan dengan B. Kita lihat sekarang di sini sel A4 dibandingkan lebih besar dengan 4 lebih besar dibandingkan 5. Pasti salah ya kan? Karena 4 itu lebih kecil dari 5, bukan lebih besar. Kita lihat sama dengan, kita klik sel A, kita buat lebih besar, kita klik sel B. Kita lihat ini adalah salah. Oke, selanjutnya bisa kita klik 2 kali. Di sini yang benar hanya di baris ke-7, yaitu 9 lebih besar daripada 3 ya, pasti benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kolom QE. Di sini diminta A lebih besar sama dengan B. Kita lihat ya, sama dengan, kita klik sel A, kita buat lebih besar, kita buat sama dengan, kita klik sel B ya. Oke, di sini hasilnya pas ya, karena 4 itu tetap lebih kecil daripada 6 ya, bukan lebih besar. Oke, di sini bisa kita lihat 5 semuanya 2. Yang waktu A lebih kecil daripada, A lebih besar daripada B, itu 5 baris ke-3 dia dikatakan salah. Tapi di A lebih besar sama dengan B, maka di baris ke-3 dinyatakan benar. Kenapa? 5 di sini sudah termasuk ya, sudah termasuk lebih besar sama dengan. Kenapa? Karena ada sama dengan, itu perbedaannya ya. Jika ada sama dengan, maka dia termasuk ya. Oke, sekarang kita masuk ke kolomnya si F. Di sini diminta A kurang daripada B. Kita buat sama dengan, kita klik sel A, kita klik kurang, kita klik sel B. Ini adalah true, karena betul ya, 4 lebih kecil daripada 6. Misalnya tinggal kita klik 2 kali. Pada kolom G, kita buat rumusnya. Di sini diminta A lebih kecil sama dengan ya. Kita klik sel A, kita buat lebih kecil sama dengan, kita klik sel B. Ini adalah true, benar ya, karena memang 4 lebih kecil daripada. Nah, di sini 5 itu juga termasuk lebih kecil dibanding sama dengan 5 ya, karena di sini ada sama dengan ya. Oke, sekarang kita masuk ke kolom yang H. Di sini dibilang A tidak sama dengan B. Pasti ya, di sini A tidak sama dengan B ya. Sudah pasti benar ya. Yang betul cuma nilai berapa?
cuman baris ketiga kayaknya yang salah ya, yang lain benar semua. Nah 5 udah pasti sama dengan 5 ya kan. Ini merupakan kebalikan dari sama dengan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke B lebih besar dibandingkan dengan A. Oke, kita klik sama dengan, kita klik sel B, kita klik lebih besar, kita klik sel A. Oke. Hasilnya adalah benar-benar ya, 6 itu lebih besar dibandingkan dari 4. Kita klik 2 kali. Oke, yang salah cuman di baris ketiga sama baris ke 7 ya. Sekarang kita masuk ke kolom J. Di sini diminta sel B lebih besar sama dengan sel A. Ini pasti benar ya. Jadi baris ketiga ini sebenarnya benar juga. Kenapa? Karena dia ada sama dengan, maka nilai ini juga termasuk dalamnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke kolom K, sama dengan sel B lebih kecil dengan sel. Salah ya, karena 6 itu harusnya lebih besar, bukan lebih kecil ya. Oke, di sini yang benar cuman di baris ke-7 ya. Nah, 9 itu udah pasti lebih besar daripada 3. 3 itu udah pasti lebih kecil daripada 9 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kolom L, diminta sini B lebih kecil sama dengan A. Kita klik B, kita klik lebih kecil sama dengan A. Ini pasti salah ya, karena ada sama dengan, maka baris ketiga jadi masuk ya. Baris ketiga maksudnya benar ya. Latihan 1 sudah selesai. Oke, di sini cuma untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah ya. Oke, kita sambung ke di sini ketentuan sudah saya buat, ibu buat ya, tinggal di masukinnya ke dalam latihan ya. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi logika. Fungsi logika itu dibagi menjadi 2. Ada yang fungsi if tunggal, ada yang fungsi if majemuk ya. Fungsi if tunggal itu untuk memilih di antara 2 nilai berdasarkan 2 kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Di sini rumusnya adalah sama dengan if buka kurung kondisi yang ditanya, membatas, terus dalam tanda petik nilai yang benar, terus tanda petik tutup, terus pembatas lagi, terus tanda petik nilai yang salah, tanda petik tutup kurung ya. Contoh, misal di sini ada nilai 50, yang ditanya adalah jika nilai itu lebih besar sama dengan 50, maka dia akan naik kelas. Jadi nilai yang benarnya ada di bagian di sini. Di sini harus selalu nilai yang benar dari kondisi yang ditanya ya. Sedangkan di sini adalah nilai yang salah, jadi yang tidak sesuai dengan yang ditanya ya. Nah, jika nilai sama dengan 50, maka dia akan naik kelas. Jika tidak, maka dia akan tinggal kelas. Jadi kalau nilai kita ada 60, maka hasilnya akan naik kelas. Kalau nilai kita ada 40, maka dia akan menampilkan tinggal kelas. Begitu juga dengan contoh kedua. Contoh kedua di sini adalah if sama dengan if buka kurung nilai sama dengan B, maka dia yang benarnya adalah baik ya. Yang salahnya adalah buruk. Nah, jika nilai kita ini bukan B, misalnya nilai di sini adalah A, maka hasilnya adalah B. Kenapa? Yang diminta di sini adalah sama dengan ya. Jadi dia harus sama dengan apa yang diminta di sini. Nilai di sini harus sama dengan yang di sini. Kalau nilai di sini B, maka dia hasilnya akan baik. Tapi kalau nilai di sini adalah A, maka dia akan menghasilkan buruk. Kenapa? Karena yang diminta di sini cuma nilai B. Oke, di sini paham ya? Nah, paham. Kita masuk ke latihan kedua. Latihan kedua di sini diminta soalnya adalah jika sel dari B2 kita lihat di sini ya, lebih besar daripada 50 ya, tidak ada sama dengan ya, maka hasilnya akan naik kelas. Namun sebaliknya, bila nilai di bawah 50, maka hasilnya adalah tinggal kelas. Oke. Kita masuk ke latihan Excel.
fungsi logika, if tunggal sama dengan if, ini kita buat dalam huruf besar, if, kita buka kurung, kita klik nilainya. Jadi yang diminta adalah lebih besar 50 kan. Kita kasih pembatas. Terus nilai yang benar tadi apa diminta? Naik kelas ya kan? Naik kelas. Tutup tanda petiknya. Terus kita kasih pembatas. Terus tadi diminta apa? Kalau yang salah adalah tinggal kelas. Lupa ya tanda petiknya. Kalau sudah, jangan lupa tutup kurung. Oke. Kita lihat di sini nilainya si Ratna 50, dia tinggal kelas. Kenapa? Karena tidak ada sama dengan, karena yang diminta adalah nilai sama dengan 50 ya. Karena di sini minta nilai lebih besar dari 50, tidak ada sama dengannya, maka nilai si Ratna dia tinggal kelas ya. Enaknya Excel inilah, satu kali buat rumus, yang lain tinggal klik 2 kali ya. Maka di sini nilai Koko yang naik kelas, nilai Joko yang naik kelas, dan nilai udah habis ya. Oh, nilai Puput naik kelas karena nilai Puput di atas 50. Untuk latihan 2 paham ya semua? Kalau paham, kita masuk ke latihan ke menu selanjutnya. Oke. Ini sudah ada Ibu buat hasil latihan 2 ya. Bisa dilihat di sini, ketikkan sel pada sel 2 nah seperti yang Ibu buat tadi ya. Sekarang kita masuk ke latihan ketiga. Di sini diminta soalnya jika nilai sel B2 di sini berinisial B, maka bersikap baik. Namun sebaliknya, bila bukan B, maka bersikap ini buat hapus dulu. Jadi diminta adalah kalau nilainya sama dengan B maka dia baik, jika tidak maka dia buruk. Oke. Kita buat dulu sama dengan if, buka kurung, kita klik nilainya. Nah, diminta adalah sama dengan, karena ini adalah huruf jadi harus menggunakan tanda petik ya. B, tanda petik tutup, terus kita kasih pembatas. Terus yang benarnya apa? Baik, tadi dibilang kan. Tutup lagi, kasih pembatas, maka yang salahnya apa? Buruk. Kita tutup ya. Kalau sudah, kita enter. Bisa kita lihat di sini C nilainya adalah buruk karena dia bukan B ya kan. Sekarang kita lihat nilai yang A, apakah buruk atau baik? Nah, di sini bisa kita lihat yang baik itu hanya untuk nilai B ya. Nah, nilai B. Selain daripada B, maka dia walaupun di sini nilainya A, dia tetap buruk. Kenapa? Karena yang diminta cuma nilai B yang baik ya. Karena di situ relasinya adalah sama dengan ya. Oke, kalau sudah latihan 3 sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke menu selanjutnya, ke materi selanjutnya. Oke, di sini Bu ada buat juga rumusnya ya, apa yang harus kita ketik, hasilnya seperti ini. Sekarang kita masuk ke if majemuk. If majemuk terdiri lebih daripada satu atau banyak if yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tergantung dari berapa jumlah kondisi yang akan ditetapkan ya. Jadi sintaks penulisan rumusnya sebenarnya sama dengan kondisi yang ditanya, terus pembatas, terus nilai yang benar. Selanjutnya pembatas lagi, kita masuk ke if yang kedua, terus kondisi yang ditanya, terus nilai yang benar lagi. Kita kasih lagi pembatas, terus if lagi, kondisi yang ditanya, sampai ada berapa kondisi yang ditanya ya. Nah, kondisi yang terakhir, ini kondisi yang terakhir, maka di akhirnya adalah nilai yang kita gunakan untuk yang salah. Jadi, selain daripada nilai yang ditanya ini, maka dia akan tampil nilai yang salah ya. Kita masuk ke latihan 4 fungsi if majemuk. Di sini diminta jika pada sel B2 nilainya A, maka hasilnya akan istimewa. Jika pada sel B2 nilainya B, maka hasilnya baik.
Jika pada sel B nilainya C, maka hasilnya cukup. Atau selain kondisi di atas, maka akan menghasilkan kurang. Kita masuk ke latihan 3, latihan 4 ya. Latihan 4. Oke, di sini udah diminta A istimewa ya, B baik, C cukup, D kurang. Oke, kita masuk ke rumus. Susun dulu biar enak. Kita masuk ke rumus sama dengan di sini ada 3 if ya, karena yang terakhir itu tidak perlu dibuat if-nya lagi, karena bisa langsung kita masukin kata-kata kurangnya ini ke dalam if yang ketiga ya. Jadi if buka kurung, kita klik sel B2 ya. Terus kita buat tadi sama dengan tanda petik, karena ini huruf jadi harus pakai tanda petik ya, sama dengan A, maka tadi diminta pada istimewa. If pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke if kedua. If buka kurung, karena di sini nilainya nggak bisa kita klik lagi karena rumusnya sudah menggeser ke samping. Kita buat aja tadi nilainya apa, selnya adalah sel B2 ya. Jadi kita buat sel B2 sama dengan tanda petik B ya, kita kasih pembatas tanda petik, maka tadi yang diminta adalah baik. Oke, kalau sudah kita kasih pembatas ya. Sekarang kita masuk ke if yang ketiga. Kita buat if lagi, kita buka kurung, kondisi yang ditanya adalah B2 sama dengan C ya. Oke, kalau sudah kita kasih pembatas, kita buat di sini cukup ya. Nah, yang terakhir diminta D sama dengan kurang. Jadi kurang yang terakhir ini bisa kita masukkan ke if ketiga, karena nilai yang selain A, B, dan C maka dia akan menghasilkan kurang ya. Jadi di sini kita kasih pembatas, terus kita kasih kata kurang. Ini yang salah ya. Yang benar sudah kita buat yang di atas, ini artinya yang atau yang tidak diminta atau yang tidak ditanya ya. Oke, kita lihat di sini ini ada 3 kali buka. Sini buka tutup pertama, buka kurung pertama, buka kurung kedua, buka kurung ketiga. Maka kita juga harus menutupnya sebanyak 3 kali. Kurung pertama, saya lihat dia akan membok di tempat-tempat yang dimintanya. Kurung kedua dan kurung ketiga. Kalau sudah, maka kita tekan tombol enter. Oke. Nah, pasti ya, C sama dengan cukup. Oke, selanjutnya tinggal kita klik sini B sama dengan baik, benar ya. D sama dengan kurang, betul. A sama dengan istimewa, B sama dengan baik, dan D sama dengan kurang. Oke, latihan 4 paham ya. Kalau sudah, kita masuk ke materi selanjutnya. Ini untuk latihan 4-nya ya. Udah dibuat juga di sini. Dan kita masuk ke operator logika. Di sini operator logika itu ada 2. Pertama adalah operator N. Operator N ini akan dianggap benar jika semua ekspresi logika yang digabungkan nilainya benar. Dan operator OR akan dianggap benar jika salah satu ekspresi logika yang digabungkan menghasilkan nilai benar. Ya, maka akan menghasilkan. Ingat, kalau N itu harus kedua-duanya benar, kalau OR itu hanya salah satunya benar. Bisa kita lihat di sini materinya, maksudnya perumpamaannya ya. Di sini ada kondisi 1, di sini ada kondisi 2. Di sini ada operator N, dan di sini ada operator OR ya. Nah, tadi dibilang N itu hanya kondisi yang keduanya benar atau yang semuanya benar. Jika digabungkan menghasilkan nilai benar, maka dia akan benar ya. Di sini operator kondisi pertama nilainya benar, kondisi kedua nilainya benar, maka untuk N dia benar ya. Karena OR di sini salah satu, jadi karena sini cuma salah satu, walaupun sini keduanya benar, maka dia akan menghasilkan benar juga ya. Sedangkan kondisi yang baris kedua, di sini ada kondisi satunya benar, kondisi duanya salah, maka di N itu udah pasti salah. Tapi di OR dia tetap benar. Kenapa? Karena yang dibilang cuma
salah satu. Jadi kalau salah satunya di sini di antara dua kondisi ini ada yang benar, maka di OR dia akan benar, ya. Oke, pada kondisi ketiga, pada baris ketiga, kondisi pertama di sini salah, sedangkan kondisi kedua di sini benar, maka di AND dia juga akan salah, ya. Sedangkan di OR dia tetap benar. Kenapa? Karena ada benar di antara keduanya ini, ya. Nah, selanjutnya baris keempat, di kondisi pertama bernilai salah, di kondisi kedua juga bernilai salah, maka di AND dia akan salah, ya. Dan di OR juga akan salah. Jadi AND dan OR ini kebalikan, ya. Dia di sini benarnya cuma di benar-benar, yang lain salah, ya. Sedangkan di OR yang disalah-salah yang salah, yang lainnya adalah benar, ya. Jadi di sini paham, ya. Kita masuk ke latihan. Oke. Di sini diminta jika tugas 1 lebih besar sama dengan 60 dan jika tugas 2 lebih besar sama dengan 60, maka hasilnya lulus. Jika tidak, maka dia gagal, ya. Jadi kita lihat di sini yang nilainya 60 di tugas pertama dan nilai yang keduanya 60 di tugas kedua, maka dia akan lulus. Jadi kalau di bawah itu antara salah satu atau keduanya tidak ada memenuhi, maka dia akan gagal. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Latihan 5, ya. Sekarang kita masuk ke rumus, ya. Nah, di sini ada dua buah kondisi yang ditanya, maka kita menggunakan operator AND, ya. Sama dengan if buka kurung, kita pakai AND dulu, terus buka kurung lagi, kita klik tugas yang pertama, ya. Jadi diminta lebih besar sama dengan 60, ya kan. Terus diminta tugas kedua, jangan lupa kasih pembatas, ya. Tugas kedua juga diminta lebih besar sama dengan 60, ya. Kita tutup kurung, yang N-nya sudah selesai, ya. Sekarang kita kasih pembatas, kita masuk ke nilai yang benar. Tadi diminta apa? Lulus, ya kan? Nah, kalau sudah, jangan lupa kasih pembatas. Terus kalau yang salahnya apa? Gagal, ya. Sekarang kita tutup if-nya. Tadi yang baru ditutup hanya N-nya, sekarang kita tutup if-nya, ya. Kita enter. Bisa dilihat di sini di tugas pertama 50, tugas kedua 60. Jadi cuma salah satu yang benar, ya. Ingat di rumusnya N, dia harus keduanya benar, maka dia akan benar di sini, ya. Kita lihat siapakah yang lulus. Yang lulus hanya si Joko. Kenapa? Nilai dia di tugas pertama 90 lebih besar daripada 60, ya. Tugas yang kedua juga 90 lebih besar daripada 60, maka dia yang lulus, ya. Oke, untuk operator N paham, ya. Sekarang kita masuk ke operator OR. Oke, di sini sudah mau kasih nampak hasil latihannya. Oke, sekarang kita masuk ke operator OR. Operator OR mempunyai soal yang sama dengan operator N, cuman hanya diganti jadi OR-nya saja, ya. Jadi kita masuk ke Excel, masuk ke latihan 6. Ini Bu hapuskan dulu, ya. Kita besarkan banyak-banyaknya. Untuk yang OR kita buat sama dengan if buka kurung OR, kita buka kurung, kita klik di tugas pertama, diminta tadi apa? Lebih besar sama dengan 60, ya. Kita kasih pembatas, kita klik tugas kedua, diminta juga lebih besar sama dengan 60. Jadi kita tutup N-nya, OR-nya, tutup OR-nya, kita kasih pembatas, terus kita kasih nilai yang benarnya, dia lulus. Tutup, kita kasih pembatas. Selanjutnya kita buat nilai yang salahnya adalah gagal, ya. Sekarang kita tutup if-nya. Nah, sudah, kita tekan tombol enter.
Di sini adalah dibilang salah satu, karena or itu adalah salah satunya benar, maka dia akan benar. Di sini tugas pertama 50 udah salah ya, tapi tugas kedua dia 60 benar, makanya di sini dia akan lulus. Kita lihat di sini manakah yang tidak sesuai. Oke, cuma si Yuyun yang nggak sesuai ya. Kenapa? Karena Yuyun tugas pertama nilainya 50, tugas kedua nilainya 50, jadi tidak memenuhi kondisi yang ditanya, makanya hasilnya gagal. Oke, untuk latihan 1 atau operator logika paham ya. Latihan 4, latihan 6 operator logika paham ya. Kalau sudah paham, kita akan masuk. Ini bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Oke.